sehat-sehat saja. Kita hari ini akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menolong kami, memelihara setiap kami, sehingga kami sampai saat ini, kami boleh sehat, kami boleh kuat, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Namun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, dan saat ini kami mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami satu persatu, supaya kami boleh mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 11. Judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh besar. Namun setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak berduri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 100 kali lipat. Wow, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah maksudnya adalah hati kita. Hati adik-adik. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya, main HP waktu ibadah, mengganggu teman saat ibadah. Kemudian benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya, malas membaca Alkitab, malas berdoa. Lalu benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya, takut akan hari esok, takut masa depan. Dan kemudian benih yang di tanah yang baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya, rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga sekarang
Sudah rajinkah kita membaca firman Tuhan? Sudah rajinkah kita merenungkannya? Dan sudah rajin juga kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, sekarang kita membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 7. Sekali lagi, dari Kolose pasal 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Silakan buka Alkitabnya ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Kita kembali berdoa, kita lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana supaya kami hidup dan bertumbuh di dalam iman, yaitu Engkau memberikan kami satu pelajaran yang bagus, yang begitu menggugah hati kami, yaitu kami harus rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya, dan terlebih untuk rajin berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami satu persatu untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.